kembali lagi dengan saya Nana dan rekan saya Nisa. Nah, kali ini kita dengan salah satu orang yang ada di balik 456 Coffee, yang mana seperti Sobat Bancar semuanya ketahui, 456 Coffee ini bagian dari Bancar Group, yaitu kita sudah dengan Mas Bayu. Halo. Mas Bayu, gimana kabarnya Mas? Sehat. Lagi sibuk apa nih Mas? Lagi ngurusin beberapa proyek, ngurusin kedai juga, ya sama nyiapin 456 Coffee. Oke. Nah, ini Mas Bayu, kita mungkin nih ngobrol-ngobrol santai aja nih ya seputar 456 Coffee ini Mas Bayu. Jadi untuk Mas Bayu sendiri nih, awal karirnya ini Mas Bayu menggeluti dunia kopi itu sejak kapan dan kenapa tertarik di dunia kopi Mas Bayu? Sebenarnya kalau aku pribadi tuh basicnya dari dapur, dari makanan. Dapur, Seperti F&B itu ya? Ya, di makanan. Aku emang di professional kitchen kan, karirnya di situ dari 12 tahun yang lalu. Cuman sebelum masuk ke dapur, sempat aku kerja di satu cafe dulu di sekitar 2008-2009 itu di Semarang. Itu dia jualan kopi. Gitu, dia jualan kopi. Singkat cerita, aku cuma 2 tahunan di situ, hampir 2 tahun, baru masuk ke dapur. Gitu. Nah, beberapa kali pindah restoran, beberapa kali ngurusin restoran dan coffee shop juga. Selalu ada menu kopinya. Jadi mau nggak mau yang tadinya tak tinggalin juga sembari jalan juga makin belajar juga gitu. Jadi kelar masak, after shift pasti belajar kopi juga gitu. Awalnya sih gitu. Oke. Jadi sudah sejak lama ya, berarti 2018 bersinggungan dengan kopi, terus kemudian terbiasa ya Mas ya? 2008. Ya, 2008. Nah, 2008 ke sini. Oke, bisa 13 tahunan berarti Hampir, ya Mas, ya. udah hampir Betul. kurang lebih 13 tahunan. Betul. Oke. Terus kan kita ketahui nih Bancar punya produk baru 456 Coffee. Nah itu tuh apakah ada ide tersendiri variannya tuh apa aja gitu Mas? Kalau gini, jadi kalau untuk semua ide konsep itu sebenarnya adalah by klien gitu, atau dari teman-teman Bancar sendiri gitu. Kita memang melakukan pertama bukan langsung ke produk. Kita bikin produk itu kan selalu ada ceritanya atau selalu ada filosofinya. Karena apapun yang produk kita buat, apalagi untuk teman-teman ya atau untuk klien atau untuk konsumen, kita usahakan adalah merepresentasikan mereka gitu. Jadi kita di 456 Coffee sendiri atau dari teman-teman Bancar, kebetulan kan ada 3 orang nih. 3 orang ini kita bikin 3 varian rasa. Dan itu aku cukup banyak interview lah ya dengan mereka, kita sempat intim lah untuk menciptakan bareng-bareng si 456 Coffee ini gitu. Pertama itu ada original pasti, yang kedua ada banana milk, sama yang ketiga ada koko pandan gitu. Jadi sebenarnya kita berusaha untuk setiap variannya mewakili rasa dari satu orang nih ya, dari 3 orang nih gitu. Jadi intinya sih dari 3 ini adalah kepinginannya mereka, Ciri khasnya sendiri gitu. Dan menurutku karena ini 3 orang cukup mewakili rasa dari kebanyakan orang gitu. Jadi kalau emang nggak suka yang original, kita ada yang banana milk nih, kita ada yang koko pandan juga nih gitu. Berarti ada 3 rasa, original, banana milk, dan koko pandan. Betul. Butuh berapa lama itu Mas untuk meriset ataupun memunculkan varian rasa dari 3 rasa itu tadi Mas? Kita kemarin itu hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Itu total, bukan hanya riset untuk produk aja ya, tapi kita ngobrol intens dulu. Kayak kalau aku pribadi bukan semata-mata hanya developing ya. Kalau aku sebut bahwa menciptakan produk itu developing aja. Nah, kalau caraku adalah bagaimana aku bisa dekat dengan teman-teman atau klien untuk menciptakan rasa yang diinginkan. Karena ya balik lagi, core-nya adalah bagaimana lewat produk itu bisa merepresentasikan siapa yang punya, siapa yang buat, Berarti kayak dari gitu. berbincang-bincang dulu. Ya harus kayak gitu. Kayak gitu. Jadi
simpel lah dari pertanyaan-pertanyaan basic. Sehari itu bisa ngopi berapa kali, yang kayak gitu-gitu. Terus suka kopi yang seperti apa? Ada riwayat sakit nggak untuk masalah kopi kan sensitif sama lambung kan, ya kayak gitu, sama sakit kepala mungkin dan lain sebagainya. Itu kita kulik terus, habis itu baru kita bikin tim nih. Aku pribadi bikin tim untuk meriset ini, aku sendiri dan teman-teman yang ada di timku untuk meriset ini gitu. Berarti ada tim tersendiri untuk ngeriset kopinya, jadi Pasti kayak gitu. Itu berarti semua kru di situ, tim tersebut interview semua itu gitu bareng-bareng sama 3 orang. Enggak, kalau untuk masalah interviewnya biasanya aku doang nih. Gitu. Untuk ke klien yang head to headnya sama aku doang gitu. Selanjutnya aku share ke teman-teman, ke tim untuk aku pengen kayak gini nih. Permintaannya seperti ini sampai akhirnya muncul beberapa varian itu dan terpilihlah 3 ini, kemudian kita riset lagi, satu ini bisa sampai 15 sampai 20 baru kita ketemu. Satu variannya. Gitu. Maksudnya 15 sampai 20 tuh apa ya itu, Mas? 20 botol. Jadi kita bikin dulu, misal kita bikin original nih. Ya ini ada 1 sampai 20 yang harus kita rasain untuk nanti kita presentasiin. Yang cukup mendekatin mana gitu. Sampai akhirnya ketemu masing-masing rasa, ketemu 3 yang paling best. Formulanya yang itu akhirnya di presentasikan ke teman-teman gitu. Jadi satu gini ada 3, satu ini ada 3. Total ada 9 kopi gitu. Kemarin. Dari teman-teman Banjar yang ngerasain Mas Danang, Ida sama Pak Koko. Betul banget. Jadi itu ya Sobat Banjar, nggak asal-asalan ya untuk menciptakan rasanya itu nggak asal-asalan cik-cuk kayak gitu terus ini original, ini kayak gini, berarti pasti produk base-nya. Karena risetnya aja sampai 2 bulan ya. Harus sampai minum 20 kali. Oke, nah tadi kan 3 varian rasanya itu ada pandan, original, sama banana milk gitu ya Mas. Nah itu kenapa memunculkan itu dan apakah rasa itu emang lagi tren nih di kalangan anak milenial atau di kalangan orang-orang penggemar kopi gitu. Apalagi kan sekarang kan muncul kafe-kafe baru yang dimana digemari banyak anak muda gitu. Oke. Kalau aku sebut ini adalah rasa atau yang lagi tren, relatif ya aku bilang, karena makin banyak nih es kopi susu apalagi bentuk botolan gitu kan, ada yang rasanya macam-macam selain original yang mereka masing-masing gitu. Nah tapi aku berani bilang bahwa aku ciptain ini kenapa harus butuh riset, kenapa harus interview gitu sih, karena gini, setiap produk yang akan kita jual, Mbak Nisa sama Mbak Ana ya, betul. Kalau jualan sesuatu atau produk deh jualan ini tanpa tahu, tanpa suka itu gimana? Iya, berarti tanpa kenal gitu. Tanpa kenal, jadi gini, Mbak Ana dan Mbak Nisa kan punya temen-temen nih, lagi nongkrong gitu kan, jualan nih 46 Coffee, ini rasanya apa? Original tuh gimana? Kan harus jawab dong. Iya. Nah, jawaban yang enak itu biasanya dari hati. Pertama, yang buat atau yang merepresentasikan atau bisnis ownernya harus suka dulu. Betul. Nah, harus suka itu berarti muncul dari keinginannya beliau deh. Iya. Ya kan? Soal rasa kan kita banyak banget A sampai Z kan, gitu kan. Kita coba untuk membuat rasa yang cukup mewakili banyak orang sebenarnya. Nggak harus A sampai Z gitu. Nah, ini beruntungnya aku dapat klien 3 orang ini yang cukup merepresentasikan diri mereka sendiri dan rasa yang ada di pasar seperti itu. Jadi kalau aku sebut ini lagi tren, tadi itu relatif. Cuman aku yakin ini cukup merepresentasikan rasa yang diinginin oleh pasar. Juga. Gitu. Keunikan dari masing-masing rasa ini apa ini Mas? Kalau keunikannya, kalau originalnya ini pasti lebih tebel ya kopinya. Es kopi susunya itu kopi yang kerasa. Susunya juga kerasa, creamy susunya juga kerasa, dan gulanya nggak terlalu manis. Jadi sebenarnya rata-rata ini kalau dibilang es kopi susunya manis nggak terlalu. Dan namanya es kopi kan harus kerasa kopinya kan. Nah rata-rata semuanya kopinya kerasa kayak gitu. Kecuali emang yang original emang bener-bener
itu banget. Kopinya tebel banget gitu. Yang dua lainnya ya just Coco Pandan sama Banana Milk gitu sih. Oke. Terus untuk 456 Coffee ini target pasarnya tuh kemana? Maksudnya dalam lingkup sekarang ini anak muda masih pengen kopi-kopian apa segala macam, apakah memang untuk anak muda atau semua kalangan tuh bisa Dari mana aja gitu ya? Betul. Nah gini, kalau marketnya sendiri sebenarnya kita incar memang dari usia 14 tahun tuh sebenarnya udah bisa minum kopi gitu. Berarti ini aman ya buat? Aman banget. Karena memang ini dari biji kopi asli gitu. Biji kopi asli gitu kan. Gak ada bahan kimia juga. Karena memang akhirnya kita expired paling cuma 1 minggu gitu. Jadi benar-benar nggak ada pengawet makanan, nggak ada pengawet minuman, benar-benar pure semuanya asli, bahan alami. Itu makanya berani dari umur usia 14 tahun, kalau emang mereka yang udah bisa minum kopi, mau minum kopi silahkan dinikmatin sampai 60, 70 aman banget. Berarti aman untuk Seluas itu marketnya. Itu ya? Betul. Marketnya tuh seluas itu. Apalagi udah riset seluas itu. tentang punya penyakit apa gitu kan, jadinya kan orang Kecuali asli. memang akhirnya gini, kalau untuk masalah penyakit dalam dan lain sebagainya, memang kita selama ini ya, aku buat juga produk kopi dalam bentuk kopi aman-aman aja. Asal tidak kebanyakan. Betul, asal dengan porsi yang baik gitu. yang baik, yang cukup kayak gitu. Yang kedua, kalau memang akhirnya punya riwayat asam lambung dan hipertensi, baiknya apapun jenis kopinya, sebelum mengkonsumsi kopi makan dulu. Oke. Itu pesan buat semuanya aja, selalu gitu. Kambuhnya ya. Naik, ya betul. Mau kopinya asemnya dikit banget, dia akan memicu asam lambungnya akan naik gitu. Jadi kalau yang buat mending makan dulu, minum obat dulu. Kalau ada obat pribadi gitu kan, baru bisa minum kopi gitu. Oke. Munculnya 456 Coffee ini menurut Mas Bayu saingan nggak buat kompetitor lain, atau ini sebuah ancaman nggak ini buat para kompetitor di luar sana ini, Mas? Nah, ini uniknya, aku sebut unik ya, Semarang itu banyak nih coffee shop. Iya betul. Coffee shop di mana-mana gitu Banyak, kan. iya banyak. Semarang coffee shop di mana-mana dan aku lihatnya semuanya ramai. Iya sih. Nah itu uniknya Semarang tuh seperti itu. Jadi dan dari awal pun aku selalu bilang ke teman-teman bahwa iya memang kita ada kompetitor memang, cuman sudah bukan waktunya untuk bersaing sih. Gitu. Better kalau memang kita bisa kolaborasi, kenapa enggak? Seperti itu. Dan akhirnya pun dari bentuk atau jenis atau konsep jualannya mereka per coffee shop ini juga berbeda-beda. Apalagi 456 Coffee juga beda juga kan. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan gitu, nggak bisa menyamaratakan karena memang semuanya punya karakter masing-masing. Itu aja sih. Kalau ancaman buat 456 Coffee sebenarnya enggak, malah justru dengan banyaknya teman-teman yang udah duluan bisnis di F&B khususnya di coffee shop atau di bidang di dunia kopi, itu justru kayak ini tambahan warna baru di dunia kopi 456 Coffee gitu. Terus kalau terus kalau untuk kompetitor sih juga ada masalah sebenarnya. Berarti kan kalau misalnya nggak ada kompetitor, ada keunggulan tersendiri nih di kopi ini. Nah, keunggulan dari 456 itu apa? Oke, keunggulannya sebenarnya gini. Ini udah dalam bentuk botol gitu. Dan 456 Coffee itu dengan keadaan yang sekarang ini gitu kan, kita memang sengaja sementara ini jualannya lewat online gitu. Itu bisa didapetin di e-commerce gitu lah. Gitu kan, udah tinggal di order aja, nungguin di rumah, fresh from the oven, udah pasti ada dapat kayak gitu. Apalagi lagi PPKM gini, ada pandemi gini, daripada nongkrong gitu kan, mending hemat uang dengan kopi yang kayak gini. Betul, karena juga akhirnya kan 456 Coffee itu baru kita jualannya kopi. Iya. Tidak ada menu yang lainnya. Jadi at least aku boleh nambahin atau boleh nyebutin bahwa keunggulannya adalah ya kita khusus buat kopi dulu nih, gitu. Fokus di kopi dulu. Gitu. Biar sampai benar-benar expert gitu ya. Betul. Oke, nah ini cara menjaga kualitas dari 456 Coffee ini sendiri seperti apa ya, Mas Bayu? Kalau dari kami, tim riset kami dan tim produksi kami selama ini adalah pertama, kita kopi itu melalui
sampai jadi seperti ini perjalanannya panjang banget. Pertama itu dari pemilihan biji kopi. Pasti penanamannya di daerah mana, terus kemudian di ketinggian berapa, itu sedetar itu. Tinggian berapa, yang ketiga adalah kita selalu petik merah. Biasanya biji kopi itu kalau udah matang kayak buah-buah lainnya, jadi biji kopi itu kayak ya buah biji kopi gitu. Itu maksudnya ke biji-bijian, atau dia kalau matang gitu warnanya merah gitu. Di pohon gitu kan, baru kita petikin. Nah, ada juga yang walaupun kadang ada yang juga, maksudnya teman-teman yang lain mungkin ya, ada yang biasanya yang nggak benar sih menurutku. Petiknya petik masih kuning, masih yang hijau gitu dipetikin gitu ya. Aku nggak ngerti itu buat apa gitu. Cuman kalau dari kami memang hanya yang merah, yang udah pasti merah itu pasti kita petik gitu. Yang kedua, proses kedua adalah proses pengeringannya. Gitu, benar-benar apakah ini proses natural atau wash dan lain sebagainya, itu benar-benar kita sesuaikan dengan yang nantinya itu akan berpengaruh ke rasa gitu. Jadi antara proses pengeringannya natural dan wash aja udah berbeda rasanya walaupun satu jenis kopi gitu. Habis itu kita masuk ke sortasi, kita pilihin biji kopi kalau udah kering gitu kan, udah kering, udah jadi green bean lah, untuk siap untuk di roasting atau dimasak. Di sangrai gitu. Di sangrai, betul. Di sangrai itu baru kita sortasi dulu biji-biji kopi mana yang memang defect, mana yang memang layak untuk dipakai gitu. Diambil yang terbaik dari yang terbaik. Betul. The best. Iya, betul. Habis itu kita masak atau kita sangrai, habis itu baru kembali dilakukan sortasi lagi. Biasanya kan dalam pemasakan itu juga pasti ada yang defect atau ada yang rusak gitu, pasti kita buang. Ya gitu, baru kita seduh begitu. Apalagi kan tadi udah dikatain untuk umur 14 tahun aja udah bisa minum gitu kan. Kan aman banget. Banget. Salah satunya kayak munculnya kenapa dia expirednya singkat gitu ya. Betul, kalau expired singkat itu karena gini, sifatnya kopi itu makin lama kafeinnya akan makin tinggi. Gitu, jadi yang memang dicampur, apalagi kalau memang ini dicampur dengan susu. Nah, yang bikin expirednya pendek atau umurnya pendek adalah si susunya. Gitu. Fresh milk, kalau walaupun dipendingin, ketika memang sudah dibuka dari seal botolnya, itu harus segera dihabiskan. Gitu. Biasa kalau Mbak Nisa sama Mbak Ana beli fresh milk gitu kan, selalu ada expired date-nya kan, 1 bulan kemudian kan, bener kan ya. Tapi kalau udah dibuka itu segera dihabisin. Even itu dimasukin ke pendingin gitu. Jadi yang menyebabkan singkat expirednya itu dari susunya itu. Betul. Freshnya. Betul. Juga nggak ada bahan pengawet atau kimia lainnya yang bikin expirednya itu cepat. Berarti itu mah benar-benar aman dipakai, aman diminum buat siapa aja, kalangan semuanya bisa menikmati malam ini. Karena memang akhirnya kita itu juga yang memutuskan kita menciptakan 456 Coffee dalam bentuk botol 250 ml. Baru 250 ml. Baru ya? Baru ini. Karena memang sebenarnya kan banyak, ada yang sampai 1 liter, ada yang sampai 500 ml gitu kan. Nah, kita 250 ml ini memang tujuannya untuk satu orang tuh, untuk satu sekali botol. minum. Iya, sekali minum gitu. Betul. Walaupun sebenarnya ini juga kalau sharing buat berdua aja, ada 2 gelas es batu gitu misal, ya udah tinggal tuang aja, kita minum biasa gitu. Intinya sih kalau bisa habis langsung dihabisin. Berarti cara minum yang paling nikmat itu gimana Mas Bro? Bisa langsung minum, bisa pakai es batu. Biasanya kalau buat kerja, jadi ini enak banget dinikmatin ketika dingin memang. Jadi kalau ditaruh di kulkas mau diminum langsung enak. Kalau mau sambil buat kerja gitu kan, biar tetap dingin, biasanya kan kita pakai es batu nih, bawa es batu nih. Ya udah, taruh di gelas, dituangin di gelas, diminum udah. Sambil nemenin kerja seharian tuh enak banget, bisa banget kayak gitu. Kalau misalkan minumnya pakai es batu, apakah cuma cocok buat pas panas atau di segala cuaca ini pas gimana? Segala cuaca sih. Segala cuaca. Segala cuaca sih. Aku udah
nyobain ini seharian juga cocok-cocok aja. Berarti memang serapnya tuh pakai es batu, nikmat, seger juga. Ya. Kopinya juga makin terasa juga. Betul. Kan ya. Cuman memang aku akhirnya nggak mengkotak-kotakan ya, dalam artian ini buat aku aja dari aku ngerasain seharian kondisi panas, dingin, ruangan ber-AC, cocok-cocok aja. Cuman mungkin dari teman-teman yang lain, aku cocoknya minum habis habis mandi misal, atau mau mulai aktivitas, atau habis olahraga gitu, atau habis olahraga mau aja gitu. Relatif gitu ya. Relatif, ya. Tergantung ke orangnya. Iya, betul. Soalnya kan belum tentu apa yang kita lakuin cocok sama yang orang lain. lain. Yang penting dari rasanya aja udah best gitu ya Mas. Dari bijinya aja tadi best of the best gitu. Yang Dipilih ya. terbaik, berarti kan memang udah itu yang terbaiknya, dinikmatin pakai apa aja pasti nikmat gitu. Betul. Ya. Oke, sedetail itu loh Sobat Banjar semua ya. Dan nggak kerasa juga semua pertanyaan sudah dilibas habis sama Mas Bayu ini ya, mengenai 456 Coffee hari ini ya. Oke, jadi itu konten kita hari ini. Nana pamit dan Nisa pamit. sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.